Puji Tuhan saudara, Shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di dalam program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami berkumpul bersama. Kembali kami rindu firman-Mu memberkati kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu menguatkan, meneguhkan setiap anak-anak-Mu. Berkati kami semua melalui firman Tuhan. Setiap hati yang lemah diteguhkan, yang susah dihiburkan. Bapa yang baik, berfirmanlah, terangi hati kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi hamba dan mengurapi setiap anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang meraih mujizat Allah. Allah yang kita sembah saudara adalah Allah sumber mujizat. Dia Allah yang sanggup melakukan mujizat, berkuasa melakukan mujizat, dan Dia Allah yang rindu melakukan mujizat dalam hidup anak-anaknya. Dia rindu mengerjakan mujizat dalam hidup saya dan saudara. Itu artinya saudara, sebagai pengikut-pengikut Kristus, seharusnya kita hidup dalam mujizat, hidup mengalami mujizat di dalam hidup kita. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa begitu banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang tidak mengalami mujizat Tuhan dalam hidupnya? Padahal Allah yang kita sembah adalah Allah sumber mujizat. Yang seringkali menjadi masalah saudara adalah karena kita tidak membuat jalan, memberi kesempatan bagi Tuhan untuk mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, malam hari ini saya rindu kita belajar bagaimana kita meraih mujizat Tuhan untuk Dia nyatakan di dalam kehidupan kita saudara. Dengan harapan melalui renungan malam hari ini, setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan renungan ini akan hidup mengalami mujizat Tuhan karena memberi jalan bagi Tuhan untuk mengerjakan mujizat di dalam kehidupannya. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini saudara adalah dari kitab Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, dan percayalah, malam hari ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar
orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana dalam perjalanan pelayanan Yesus, satu kali pada hari raya orang Yahudi, dia pergi ke Yerusalem. Dan setibanya di Yerusalem, dia singgah di satu tempat yang namanya Kolam Betesda, di mana Kolam Betesda ini adalah sebuah kolam yang di sana terdapat begitu banyak orang sakit. Karena apabila sekali-kali air itu goncang dan siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya akan mengalami mujizat. Yesus singgah di sana dan kemudian bertemu dengan orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Dan singkat cerita, Yesus mengerjakan mujizat kesembuhan bagi orang itu. Dan kemudian ketika orang itu mengalami kesembuhan, dia angkat tilam yang selama ini menjadi tempat tidurnya, dan dilihat oleh orang-orang Yahudi, dan mereka marah karena pada hari itu hari Sabat. Kenapa orang ini mengangkat tilam, sesuatu yang dilarang pada hari Sabat? Dan kemudian orang ini menjelaskan bahwa Yesuslah yang menyuruh. Lalu mereka
marah kepada Yesus, saudara. Bahkan mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Tapi kemudian Yesus mengucapkan kalimat kepada mereka di ayat 17, di mana Yesus berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Melalui ayat ini Yesus mau menegaskan bahwa Bapa masih bekerja untuk melakukan mujizat, dan Yesus juga menegaskan bahwa Dia pun bekerja juga untuk mengerjakan mujizat. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan masih bekerja mengerjakan mujizat. Mujizat masih ada karena Tuhan menegaskan bahwa Bapa di sorga bekerja sampai sekarang, maka Yesus pun bekerja juga, bekerja untuk melakukan mujizat. Dalam konteks ini, Yesus menyembuhkan orang sakit, dan hari ini pun Dia masih bekerja menyembuhkan orang sakit. Dia masih bekerja melepaskan orang terikat. Dia masih bekerja melakukan mujizat demi mujizat. Dia juga masih bekerja untuk melakukan mujizat dalam hidup saudara, menyembuhkan saudara, melepaskan saudara, membebaskan saudara, menyatakan mujizatnya dalam setiap kehidupan kita, saudara. Dia Allah yang masih bekerja mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anaknya. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, saudara, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana seharusnya respon kita, sikap kita terhadap Tuhan, supaya kita mengalami mujizat-mujizatnya di dalam hidup kita? Apa yang harus kita kerjakan? Kita akan belajar, saudara, dari kehidupan orang sakit yang sudah 38 tahun lamanya sakit di kolam Bethesda tadi, saudara. Dia mengalami mujizat. Yesus menyembuhkan dia, padahal dia sudah 38 tahun lamanya sakit, saudara. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Akhirnya Tuhan menyembuhkan dia. Kalau orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit bisa mengalami mujizat dan disembuhkan, saudara, maka ketahuilah bahwa seberapa sulit, seberapa berat pun persoalan saudara, penyakit saudara, Yesus masih bekerja untuk melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk kita meraih mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita? Di ayat ke-6 dikatakan, saudara, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara, ketika Yesus bertemu dan melihat orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit, begitu lama dia dalam keadaan itu, dan di ayat 6 ini tadi dikatakan Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Sebelum Yesus melakukan mujizat pun, ayat ini sudah menegaskan bahwa karena ia tahu, Yesus tahu bahwa orang sakit itu sudah lama dalam keadaan itu. Artinya apa, saudara? Bahwa Yesus tahu segala sesuatu. Sebelum berbicara dengan orang itu pun Yesus sudah tahu bahwa orang itu sudah begitu lamanya sakit. Karena Yesus Maha tahu, Dia tahu segala sesuatu, dan Dia tahu bahwa orang itu sudah lama menderita sakit, saudara. Dan hari ini saya pun mau menegaskan kepada saudara bahwa Yesus tahu segala keadaan saudara. Dia tahu berapa berat beban persoalan hidup saudara hari ini. Dia tahu seberapa parah penyakit saudara. Dia tahu segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Dan selain Dia tahu, ayat yang ke-17 tadi dikatakan bahwa Dia masih bekerja sampai sekarang.
Dia tahu apa yang menjadi persoalan saudara, dan dia masih bekerja untuk menyelesaikan masalah itu. Dia tahu apa yang menjadi penyakit saudara, dan dia masih bekerja melakukan mujizat dan menyembuhkan orang yang sakit. Dan kemudian saudara, setelah ayat ini menegaskan bahwa karena ia tahu bahwa orang itu sudah lama dalam keadaan itu, dan kemudian ayat 6 bagian terakhir dikatakan, berkatalah ia kepadanya, maksudnya Yesus kepada orang yang sakit itu, maukah engkau sembuh? Karena Yesus tahu bahwa orang itu sudah lama dalam keadaan sakit saudara, akhirnya dia tawarkan kepada orang itu, maukah engkau sembuh? Dia tawarkan jalan keluar, dia tawarkan kesembuhan, mujizat. Demikian juga kepada saya dan saudara hari ini, atas segala masalah dan persoalan kita, Tuhan tawarkan mujizat, kesembuhan, berkat-berkat bagi kita hari ini saudara. Sebenarnya agak lucu ketika Yesus bertanya kepada orang ini, maukah engkau sembuh? Karena sebenarnya Yesus tahu bahwa orang itu ada di sana karena rindu mengalami mujizat kesembuhan, dan sudah begitu lama dia di sana, dia belum mengalami mujizat Tuhan, tapi dia masih tetap bertahan di sana saudara, karena sekali lagi dia rindu mengalami mujizat kesembuhan. Tapi di sini Yesus menawarkan, maukah engkau sembuh? Tentu saja orang sakit semua mau sembuh, termasuk saya dan saudara. Kalau hari ini ada penyakit kita, saya percaya tidak ada satu orang pun dari antara kita yang jika kita sakit, kita tidak ingin Tuhan mengerjakan mujizat kesembuhan. Kita pasti rindu melihat dan mengalami mujizat kesembuhan. Sama seperti orang itu, dia pasti rindu mengalami mujizat kesembuhan, sehingga dia tahankan lama di situ saudara. Tapi Yesus masih menawarkan, maukah engkau sembuh? Padahal orang itu ada di sana untuk kesembuhan. Apa maksud Yesus sehingga dia bertanya, maukah engkau sembuh? Untuk mengorek dari orang yang sakit itu saudara, di mana di ayat yang ke-7 dikatakan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Lihat, jawaban dari orang itu ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Jawabannya yang pertama adalah, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Jadi selama ini dia berharap kepada pertolongan orang lain. Dan kemudian selanjutnya dia berkata, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Hal kedua yang Yesus mau bongkar adalah ketika orang itu berkata, sementara aku menuju ke kolam itu. Tadinya tidak ada orang yang menolong aku, pengandalan kepada manusia. Di sini dikatakan yang kedua, sementara aku menuju ke kolam itu, mengandalkan kekuatan diri, orang lain sudah turun mendahului aku. Itu ada di ayat 7 bagian terakhir saudara. Jadi ketika dia mau mengandalkan orang lain tidak peduli. Ketika dia mengandalkan kekuatannya, dia tidak sanggup saudara. Itu artinya bahwa Yesus mau mengarahkan orang ini supaya fokus kepadanya, bukan fokus mengharapkan pertolongan dari orang lain, bukan fokus mengandalkan kekuatan sendiri, tapi fokus kepadanya. Itu sebabnya dia menawarkan, maukah engkau sembuh? Karena Yesus mau meluruskan pandangan orang tersebut. Yesus mau supaya dia tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan diri sendiri, melainkan mulai mengandalkan Tuhan. Itu yang Yesus mau dari orang ini, sehingga dia berkata, maukah engkau sembuh? Saudara, yang pertama yang perlu kita paham hari ini adalah bahwa Tuhan menawarkan mujizatnya bagi anak-anaknya, dan dia mau setiap anak-anaknya
fokus kepada Dia, mengandalkan Dia, supaya mereka mengalami mujizat. Demikian juga hari ini saya dan saudara, untuk kita terapkan dalam hidup kita. Sekali lagi, bahwa Tuhan rindu menyatakan mujizatnya. Hari ini Dia tawarkan kepada saudara, maukah engkau sembuh? Maukah engkau diberkati? Maukah engkau mengalami mujizat? Dia tawarkan itu kepada kita hari ini, saudara. Tetapi yang pertama yang Dia mau, supaya kita mengalami mujizat, jangan andalkan orang lain, jangan andalkan diri sendiri, tapi andalkan Tuhan saja untuk kita mengalami mujizat di dalam kehidupan kita. Saudara, adakah saat ini saudara rindu mujizat terjadi dalam kehidupan saudara? Dan untuk saudara mengalami mujizat, sembuh dari penyakit, diberkati, dan sebagainya dan sebagainya. Dengan saudara rindu mengalami mujizat, apa yang saudara sudah lakukan? Coba saudara lihat tindakan-tindakan saudara. Adakah saudara di sana mengandalkan manusia? Adakah di sana saudara mengandalkan kekuatan sendiri? Itu yang Yesus mau kikis malam ini, saudara. Dia mau kita hanya fokus tertuju kepada Dia. Mujizat itu dilakukan, mujizat itu dikerjakan, tetapi yang Tuhan mau adalah mata kita tertuju kepada Dia. Kita fokus, bukan mengandalkan manusia, bukan mengandalkan diri sendiri, tapi fokus mengandalkan Tuhan. Hari ini kita akan mengalami mujizat jika di dalam kehidupan kita mengandalkan Tuhan saja. Puji Tuhan, saudara. Itu yang pertama. Cara pertama untuk kita mengalami mujizat. Fokus kepada Tuhan. Dia tawarkan mujizat, Dia tawarkan kesembuhan, jawaban doa bagi kita. Tetapi Dia mau kita fokus tertuju kepada Dia, mengandalkan Dia, dan berharap kepada Dia saja. Lalu kemudian, saudara, hal kedua yang perlu kita pahami dan lakukan untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Yang kedua di ayat 8, di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Yesus memerintahkan orang itu untuk bangun, angkat tilam, dan berjalan. Saudara, kalau kita coba merenungkan, mana lebih dulu? Orang itu sembuh dulu baru dia angkat tilam dan kemudian berjalan? Ataukah dia taat angkat tilam dulu baru sembuh? Tentu saja pasti dia sembuh dulu, saudara. Karena kalau dia tidak sembuh dulu, tidak mungkin dia mengangkat tilamnya dan menceritakan kepada orang lain. Dia mengalami kesembuhan terlebih dahulu, sehingga dia bisa taat. Tetapi ketahuilah, saudara, bahwa saat perintah itu diberi kepada dia, dia belum mengalami kesembuhan. Kesembuhan itu serentak terjadi saat orang itu bertindak, mengangkat tilamnya. Saat itu juga kesembuhan terjadi, saudara. Jadi serentak terjadinya. Tetapi dalam pemandangan orang itu pada waktu itu, tentu saja itu akan sangat sulit dan mustahil, saudara. Karena pada waktu itu orang itu belum sembuh. Dan dia disuruh, diperintahkan untuk bangun, angkat tilam, dan berjalan. Padahal dia belum sembuh. Artinya dia bisa saja punya alasan. Tidak mungkin karena aku belum sembuh. Tidak mungkin. Tetapi pada waktu itu dia taat saja, saudara, terhadap perintah Yesus. Dan saat dia taat itulah mujizat terjadi. Dia disembuhkan. Itu artinya yang kedua yang Yesus mau ajarkan, yang firman Allah mau ajarkan kepada kita melalui firman-Nya malam hari ini adalah bahwa untuk mengalami mujizat Tuhan, kita harus
taat penuh kepada Tuhan, apapun situasinya, apapun kondisinya. Kita harus benar-benar mentaati firman Tuhan sekalipun tidak masuk akal, saudara. Karena sangat tidak masuk akal, dia bisa mengangkat tilamnya, bangun mengangkat tilam dan berjalan, saudara. Sangat tidak masuk akal, karena sudah 38 tahun orang itu dalam keadaan sakit. Tapi ternyata, sekalipun tidak masuk akal, orang itu mengangkat tilamnya, dia bertindak, dia bangkit, dia angkat tilamnya dan berjalan. Sekalipun mustahil, tapi dia tetap bertindak sehingga akhirnya mujizat terjadi. Saudara, kalau kita rindu mengalami mujizat di dalam Tuhan, maka taatilah firman Tuhan. Jika kita merindukan mujizat di dalam kehidupan kita, taatilah firman Tuhan. Sekalipun itu sangat mustahil, taatilah firman Tuhan. Maka kita akan mengalami mujizat di dalam hidup kita. Kemudian yang terakhir, saudara, untuk kita mengalami mujizat di dalam kehidupan kita, di ayat yang ke-14 dikatakan, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Yang ketiga yang diperintahkan Yesus di sini, saudara, yang merupakan perintah dari Yesus, dia berkata, kamu telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Yesus memerintahkan kepada orang yang sudah sembuh tadi, jangan engkau berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara, kenapa seringkali ketika seseorang mengalami mujizat, tapi kemudian hidupnya mulai merana, saudara? Setelah dia mulai mengalami mujizat, beberapa waktu kemudian hidupnya merana, saudara. Kenapa seringkali itu terjadi? Sekalipun dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kenapa, saudara? Karena saat mereka diberkati dan berlimpah-limpah diberkati, mereka tidak bisa jaga kehidupan mereka untuk tetap hidup melangkah dalam kebenaran, untuk tetap melakukan apa yang benar, untuk tidak hidup dalam dosa. Hari ini, saudara, mungkin saudara pun bisa melihat di sekeliling saudara bahwa ada orang yang dari dulu diberkati oleh Tuhan, tapi akhirnya hidupnya berantakan, hidupnya hancur, saudara. Kenapa? Karena dia tidak pertahankan kelakuannya bersih. Kalau kita rindu mengalami mujizat lebih banyak lagi, lebih besar lagi, Allah percayakan mujizat-mujizatnya ke dalam kehidupan kita. Itu bisa terjadi, saudara, ketika kita taat untuk hidup dalam kebenarannya. Untuk kita taat hidup menjauhkan diri dari dosa dan tidak berbuat dosa lagi. Supaya mujizat demi mujizat kita alami dalam hidup kita. Ketika ada orang yang diberkati, terjadi mujizat di sana, dan dia tidak mampu untuk tetap hidup dalam kebenaran, maka hidupnya akan hancur, saudara. Karena firman Allah ini tadi di ayat 14 tadi dikatakan, jangan berbuat dosa lagi supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ketika ada orang yang tetap hidup dalam dosa, sekalipun mujizat dan pertolongan Tuhan sudah dinyatakan, maka dalam hidupnya akan terjadi situasi yang lebih buruk berkali lipat daripada situasi sebelumnya. Itu sebabnya, saudara, hiduplah dalam kebenaran. Jauhkan diri dari segala dosa. Maka kita akan mengalami mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini, di mana kita sudah merenungkan bersama. Yesus menegaskan di ayat 17 bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan masih bekerja mengerjakan mujizatnya
Dia masih bekerja mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian saudara, kita sudah belajar bagaimana Yesus bertemu dengan orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Kemudian dia bertemu dengan orang itu, dia tahu bahwa orang itu sudah lama dalam keadaan itu. Itu artinya juga Tuhan tahu segala sesuatu di dalam kehidupan kita, saudara. Dan kemudian Yesus menawarkan, maukah engkau sembuh? Dari tawaran itu yang Yesus mau adalah supaya orang tersebut fokus kepada Yesus dalam mengandalkan Dia, mengerjakan mujizat kesembuhan. Biarlah saudara, dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita fokus kepada Tuhan yang melakukan mujizat. Lalu kemudian yang kedua, orang itu diperintahkan untuk bangun, mengangkat tilam dan berjalan. Yang Yesus mau di sini saudara, supaya orang tersebut taat padahal orang itu sedang sakit. Tapi ketika orang itu taat, dia mengalami kesembuhan. Yesus rindu ketaatan sehingga dia akan melakukan mujizat. Kemudian yang terakhir dia peringati supaya orang tersebut tidak berbuat dosa lagi, supaya kepadanya jangan terjadi yang lebih buruk. Demikian juga malam hari ini saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita rindu mengalami mujizat dalam perjalanan hidup kita, kita rindu meraih mujizat, fokus kepada Yesus sumber mujizat. Kalau kita rindu meraih mujizat, taat sepenuhnya kepada Yesus yang melakukan mujizat. Kemudian yang terakhir, kalau kita rindu mujizat terjadi dalam hidup kita, maka jangan berbuat dosa lagi. Jangan hidup dalam dosa. Karena orang-orang yang sudah mengalami mujizat namun tetap hidup dalam dosa akan mengalami hal yang lebih buruk. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari kita terapkan firman Tuhan, kita raih mujizat di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami telah merenungkan firman-Mu bersama untuk kami meraih mujizat di dalam hidup kami. Maka kami harus fokus kepadamu sebagai sumber mujizat kami. Supaya kami bisa meraih mujizat di dalam kehidupan kami, kami harus taat kepadamu, Allah yang melakukan mujizat. Dan supaya kami meraih mujizat di dalam kehidupan kami, maka kami harus tetap hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, tidak berbuat dosa lagi, tidak hidup dalam dosa lagi. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terapkan firman-Mu. Kami rindu mengalami mujizat. Dan kami tahu ya Tuhan, bahwa untuk kami mengalami mujizat, kami harus menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Kami terapkan firman Tuhan dan kami mau raih janji firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara.
Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu, Allah tahu yang kita inginkan, tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan, mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya,
Haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa,
Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka. Dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu. Damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini saudara bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka. Berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati. Berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan.
Tuhan, ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anak-Mu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anak-Mu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anak-Mu akan bersaksi di luar sana. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini.
Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah, semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus. Berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.